Halo guys, kembali lagi ke channel Bang Put. Oke guys ya, kali ini Bang Put akan melanjutkan kisah dari Joko yang sebelumnya guys ya. Jadi kita akan melanjutkan kisahnya ya guys ya. Jadi bahan-bahannya sudah Bang Put siapkan. Dari sapu tangan, batu, dengan sepatu guys ya. Sapu tangan itu crafting ya guys ya, Bang Put lupa ya guys ya. Nanti Bang Put share aja di komunitas. Batunya itu mancing gitu di area 4 kalau nggak salah. Dan sepatu itu mulung ya guys ya di Citampi. Oke, jadi kita akan langsung kasih ke Asi. Jadi kita akan tahu kayak mana reaksinya lagi guys ya. Kan kalau dulu dia menceritakan kayak dia tuh sangat sayang banget dengan si Joko. Nih Jokonya ada di samping. Jadi sekarang setelah reaksi dia tuh sangat cinta banget sama si Joko, apa reaksi berikutnya untuk Asi guys ya. Oke, langsung kita kasihkan saja sepatu. Oke, we welcome. Belit-belit guys ya. Oke, sapu tangan. Oke, kita akan langsung dibawa Asih mungkin guys ya. Asih membawa terbang ke hutan sama seperti waktu itu. Oke, kita dibawa terbang nih guys ya. Dibawa terbang oleh Asih ya. Kemana ya guys ya? Tung. Tunggu. Aku ingat sesuatu lagi deh. Oh ya? Coba ceritain. Kamu ingat apa? Aku gak pernah ngelupain hari itu. Saat ayahku memintaku pergi bersama Joko. Rasanya seperti berjuta kupu-kupu terbang di perutku. Rasa bahagia yang amat sangat kurasakan. Tak terbendung lagi. What? Dia diajak Joko. Jumpa Joko berarti guys ya. Nah Asi, Bapak Asi ya guys ya. Iya Pak. Aku yang sedang mengeringkan piring basah dan lap tersentak kaget. Ngapa ya Bapak? Nah, digini loh. Menghampiriku dan duduk bersila di hadapanku. Besok kan Bapak tadinya mau mengantarmu ke pasar Kliwon, beli baju nih buat acara kondangan saudara kita. Iya Pak, Asi mau dibelikan baju baru kan? Menghampiri gelas dan mengisinya dengan air minum dari teko untuk kuberikan pada ayahku. Iya, tapi tadi Bapak diberitahu Pak Ajat kalau besok ada panen besar-besaran. Jadi Bapak nggak boleh izin. Maaf ya nak. Nggak apa-apa Pak, kan Asi bisa diantar ibu. Kuserahkan minum itu pada ayahku, dan ayahku menerimanya serta meminumnya perlahan. Nah, masalahnya ibumu sedang demam, nak. Kasihan kalau besok harus mengantarkanmu. Suaramu serak ya, saya tolong sih, kasih aku satu air gelas minum. Mengembuskan nafas, menunduk sejenak lalu kembali menatapku. Kayak, ya gitulah ya. Aku melihat raut wajah ayahku yang sedang kebingungan dan memikirkan sesuatu. Sambil menunggu berbicara, aku pun menuangkan segelas air, lalu kuminum perlahan sambil berpikir. Bapak sudah memikirkan ini. Kamu keberatan nggak? Kamu keberatan tidak? Kalau Bapak minta anak Joko, anaknya Pak Imin, untuk mengantarmu ke pasar, mau nggak? Hah? Kayak terkejut gitu guys. Apa? What the heck? Kan? Ya gitulah. Aku yang sedang minum terbatuk-batuk sedikit tersedak karena terkejut mendengar permintaan ayahku yang jujur mengejutkan. Kenapa nak? Pelan-pelan minumnya. Menghampiriku cepat dan membelai punggungku dengan lembut. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Aku merasakan sensasi aneh di dalam hatiku. Aku merasakan beribu-ribu kupu-kupu berterbangan di perutku. Apakah aku sedang merasa bahagia? Ya bahagialah. Apa kamu keberatan, nak? Tadinya Bapak pikir kamu udah kenal nak Joko. Dan orangnya sangat baik gitu. Anaknya Pak Imin udah lama Bapak kenal, jadi pasti bisa dipercaya. Asi mau Pak, Asi mau. Tanpa terasa nada suaraku seperti terlalu semangat dan agak melengking. Gawat, aku harus bersikap normal depan ayahku. Aku sangat malu kalau ketahuan. Wah, ternyata kamu sangat nak.
Bapak kira kamu nggak mau tadi. Aku tersenyum malu dan menunduk. Jantungku berdegup kencang. Benarkah aku bertemu Joko? Orang yang selama ini kurindukan? Apakah ini mimpi? Tolong cubit pipiku. Baik, nak. Bapak mau ke rumah Pak Imin sebentar ya. Mau kasih tahu soal ini. Kalau kamu jaga ibumu ya. Ibumu sedang tidur. Kalau bangun berilah teh hangat. Baik, Pak. Aku berusaha menahan senyum malu-malu mereka di wajahku supaya ayahku tak menyadarinya. Ya, malu ya begitulah ya sih. Baru beberapa menit setelah ayahku meninggalkan rumah untuk pergi menemui Pak Paimin, tanpa sadar aku tersenyum lebar dan sedikit memekik. Dengan cepat aku langsung bercermin, khawatir di wajahku ada jerawat, atau takut wajahku sedang mengendut, atau mungkin ada lingkaran hitam di wajah karena kurang tidur. Apakah ini mimpi? Besok akan menjadi hari yang membahagiakan dalam hidupku. Aku bukan hanya sekedar berjumpa dengan Joko, tapi bahkan ia akan mengantarku pergi ke pasar. Aku takut melakukan hal bodoh di hadapannya. Aku masih bercermin. Lalu teringat bahwa sudah sama sekali aku tidak mempunyai baju bagus untuk pergi bersama Joko. Bagaimana ini? Asih, nak Suci Asih. Kudengar suara lemah memanggilku yang langsung kukena sebagai seorang ibu. Dengan sigap aku menuju kamar tempat ibu sedang berbaring sakit. Setelah menawarkan ibu teh hangat, aku segera membuat dan kembali datang pada ibu dengan segelas teh hangat. Ini tehnya, Bu. Iya, makasih ya, nak. Kubantu ibu untuk bangun dan kusuapi ibuku teh hangat perlahan. Sesudahnya lalu aku taruh gelas itu di meja. Maafkan ibu ya, nak. Ibu besok tidak bisa mengantarmu ke pasar Kliwon untuk beli baju. Ibu benar-benar tidak menyangka bisa sakit seperti ini. Tidak apa-apa, Bu. Kan ada Mas Joko nanti yang bakal antar ASI. Tanpa sadar, senyum malu-malu mereka di bibirku. Dan kurasakan wajahku panas. Jangan-jangan wajahku merah. Mudah-mudahan ibuku tidak sadar. Kamu kenapa, nak? Wajahmu merah dan malu-malu. Apa gara-gara kamu mau ketemu Nak Joko? Gawat. Kenapa ibuku bisa tahu isi hatiku? Aku cepat-cepat menundukkan karena malu, tanganku panas dingin. Tak apa-apa, nak. Anak gadis sepertimu sudah sewajarnya tertarik pada lawan jenis. Usiamu kan sudah 19 tahun. Tak usah malu-malu. Apalagi Nak Joko itu anak yang baik-baik. Kurasakan dengan lembut ibu membelai rambutku. Aku masih menunduk perlahan menatap ibuku. Tetapi kenapa, nak? Kenapa? Asih tidak punya baju buat pergi bersama Mas Joko, Bu. Baju Asih jelek semua. Bagaimana? Aku menatap ibu dengan sedih. Jujur aku merasa minder pergi bersama pria impianku yang bajunya yang lusuh. Bajuku yang lusuh. Mendengarku, ibu tersenyum lebar. Kalau cuma itu sih kamu jangan khawatir, nak. Kamu pakai saja baju ibu. Usiamu sudah 19 tahun kan, pasti muat pakai baju ibu. Baju itu jarang ibu pakai, hanya acara khusus saja. Serius, Bu? Makasih banyak loh, Bu. Aku memeluk erat ibu yang membuatku senang sesenang-senangnya. Ibu tidak mentertawakan perasaanku pada Joko dan juga meminjamkanku baju ibu yang bagus. Sungguh aku benar-benar bahagia. Udah kebayang sih, pasti kamu seneng banget. Bisa ketemu orang selama ini kamu rindukan. Aku sudah gak tahu lagi gimana mengekspresikan kegembiraanku. Gak dapat kuhitung berapa kali aku bercermin sebelum saat itu tiba. Aku tahu cerita perjalananmu dengan Joko ke toko Bahtiar Mahmur dan Baskoro brengsek itu ternyata pernah jadi karyawan di Bahtiar. Oh, kamu kok bisa tahu semuanya? Ya sudah lupakan. Lanjut aja cerita waktu kalian pulang dari pasar Kliwon. Karena pas bagian pulangnya aku belum tahu ceritanya kayak mana. Karena aku udah tahu pas kalian pergi. Iya, baiklah. Akhirnya setelah berhasil mendapatkan diskon baju dari Pak Bahtiar, aku dan Joko bersiap-siap pulang.
Oke, tampilannya ya guys ya. Kamu haus nggak, Dik? Tiba-tiba aku dengar Joko yang sedang berjalan mengiringku menuju jalan raya berkata, aku bawa minum loh, mau nggak? Oh, nggak usah mas, makasih. Berjalan sambil menunduk malu. Kami berdua hanya berjalan bersama tanpa mengatakan apapun. Tiba-tiba aku membenci diriku sendiri. Kenapa ya? Sama sekali aku tidak mempunyai topik untuk memulai di depannya. Aku benci terlihat bodoh. Hei! Tiba-tiba aku dengar Joko berteriak seperti menyaut dengan kencang pada seorang di sebelah kanan jalan. Aku menoleh ke kanan dan melihat delman mendekat. Ternyata masih dengan tukang delman yang sama sewaktu berangkat tadi. Hei Joko, ayo cepat naik. Aku dan Joko bergegas untuk naik delman. Dengan hati-hati Joko memegang tanganku saat aku mulai mau naik. Aku sengaja nungguin loh buat anterin kamu sama teman wanitamu. Ada bonus kan? Jangan khawatir Mang, nanti pas kita turun tak kasih banyak deh buat Mamang. Ayo jalan. Hus. Wah, gitu kan kayak kuda gitulah ya. Apa delman apa ya, kayak delman gitulah ya. Dengan semangat tukang delman menjalankan delmannya, mengendalikan kuda. Kali ini aku dan Joko saling duduk berhadapan di delman. Lagi-lagi aku canggung dan bingung harus ngobrol apa. Aku hanya bisa menatap Joko sekali, seringkali pandangan kita beradu lalu kami sama-sama menunduk. Ya, sama-sama malu gitu ya. Ya, Bang Put juga kadang begitu juga ya guys ya. Ya, gitulah ya guys ya. Malu-malu tapi mau ya kan. Untuk menghilangkan kegugupanku, aku memainkan jariku. Lalu pura-pura mengamati jalan. Jujur sebenarnya aku ingin terus menatap Joko sih. Kan selama ini aku sangat merindukannya. Karena ya aku sering melihatnya dari jauh terus, gak pernah dari dekat gitu. Apalagi hari ini dia sangat tampan. Dan selain baju putih-putihnya. Tapi aku malu pengen nyapanya terus. Hei, ngobrol dong. Diam-diam baik. Aku terkejut mendengar suara dari depannya, ternyata tukang delmannya memecahkan suasana. Aduh, kaget aku. Aku potong bonusnya baru tahu rasa. Ampun bos. Kami semua tertawa terbahak-bahak. Jantungku semakin berdegup kencang melihat wajah Joko yang makin tampan saat tertawa. Kemudian tiba-tiba Joko menatapku. Bapakku cerita, katanya kamu sempat datang ke tempat kerja yang bawa makanan. Akhirnya dia menemukan topik dan memecahkan suasana kening yang bikin gugup. Iya mas, biasanya ibu yang membawakan makanan ke sawah. Tapi kasihan waktu itu, ibu terlalu capek bekerja. Jadi aku menawarkan diri membawakan makanan untuk bapak. Oh iya mas, Joko tidak membantu Pak Im yang kerja di sawah ya? Aku merasa ini kesempatan emas untuk bertanya langsung padanya. Tidak, Dik. Aku punya tujuan sendiri dalam mencari karir. Kalau aku bantu ayahku di sana, cita-cita aku sebagai pedagang sukses dan investor besar tak akan pernah sampai. Butuh air gelas dari Asih ya. Satu air gelas. Segelas. Pedagang besar. Mas Joko serius ingin jadi pedagang? Iya dong. Iya Di. Dagang itu banyak tantangannya loh. Kita harus bisa menebak pembeli itu maunya seperti apa. Cari cara menjualnya sesuatu supaya laku. Juga sesama pedagang yang berbagi ilmu dari pengalaman jatuh bangun bisa melancarin semua. Aku bingung mas kalau gitu-gituan. Iya, suatu saat aku akan ajarkan. Yuk kita turun sekarang. Tanpa terasa, delmannya sudah berhenti. Dan tiba di tujuan. Dengan sigap, Joko duluan turun dari delman, dan tangannya terluncur cepat untuk mencapaiku yang hendak turun. Aku berusaha turun dengan hati-hati, supaya tidak terserempet seperti saat berangkat. Saat aku menapak kaki di trotoar jalan, Joko menghampiri tukang delman dan terlihat menyodorkan uang pada tukang delman itu. Makasih ya, hati-hati di jalan. Langgang terus ya. Yuk. Joko mengajakku jalan ke jalan setapak di pesawahan yang di pinggir jalan untuk mencapai perkampungan kami. Kami harus melewati sawah dan jalan setapak.
Kami berdua berjalan beriring melewati jalan di pinggir sawah. Aku berjalan dengan tertunduk, tapi bisa kurasakan Joko berjalan dekat di sampingku. Dik, ku dengar suara Joko yang tiba-tiba memecahkan keningan. Halo, Dik. Reza jadi. Iya, Mas. Ku tetap Joko yang berjalan di sampingku. Ia tampak sedang menunduk malu-malu dan tiba-tiba, aduh, gitulah guys ya, kayak kesanduk. Aduh, itu kan. Dengan cepat aku merasakan terbanting, kurasakan sakit di pinggul dan mata kakiku. Aku berusaha melihat sekitar yang sejenak tadi semuanya terlihat buram. Tak lama akhirnya aku sadar apa yang terjadi dan ternyata aku terjatuh ke sawah. Jalan setapak itu kukira cukup lebar, tapi ternyata sampingnya tertutup rerumputan. Kulihat Joko yang berdiri di jalan setapak itu membungkuk ke bawah tempatku terjatuh sambil menyadarkan tangan berusaha menggapaiku. Wajah terlihat cemas dan khawatir. Di, kamu nggak apa-apa? Kamu nggak luka kan? Pegang tanganku. Tanpa menunggu lagi, ku gapai tangannya dan ia pun menggenggamku sekuat tenaga, lalu mengangkatku ke atas. Perlu beberapa menit hingga akhirnya Joko berhasil menarikku ke atas. Ya kalau tambah tanggul itu, kalau apa tuh biasanya angkat tinggi sih ya. Kalau kepleset ya begitulah, Allah alam lah gitu kan. Baju kotor namun aku tak peduli. Kurasakan rasa sakit yang teramat sangat di pinggul dan kedua mata kakiku. Saat kulihat ternyata sepatuku lepas sehingga mata kakiku juga terluka. Kamu berdarah, Dik. Sepertinya Joko juga menyadarinya. Dengan cepat ia menghampiriku dan siap-siap memapahku. Ayo duduk dulu di batu besar itu. Untung saja aku bawa air mineral. Lukanya tidak terlalu parah. Ayo biarkan aku memapahmu. Wes, momennya guys ya. Jadi batu itu ini, sapu tangan itu, sepatunya itu, ya sepatu cukup nggak sih? Nggak tahu lah. Aku mengangguk, kakiku masih terasa nyeri. Joko dengan sigap merangkul dan memapahku dan bertelanjang kaki ke batu besar di pinggir jalan. Mas, sepatuku jatuh di bawah situ tempatku terjatuh. Sudah. Sekarang kita perlu sembuhkan lukamu dulu. Oke? Sabar ya. Aku mengangguk dan meringkas kesakitan. Lukanya lumayan terasa sakit sekali. Sepertinya saat terjatuh tadi kakiku tergores batu tajam. Aku cuci dulu ya kakinya. Dengan sigap Joko mengeluarkan minum air mineralnya dengan mencuci darah pada lukaku yang langsung terasa sangat amat perih. Aduh. Tahan sedikit ya. Aku pun mencuci luka, meniupnya. Makasih Mas, menatap. Kita harus segera pulang, Di. Lukamu harus segera diobati. Tunggu, sini, aku berban dulu. Joko mengeluarkan sebuah sapu tangan dari saku celananya. Dan ketika Joko mengibaskan sapu tangan itu, wangi yang selalu aku rindukan dapat aku tercium. Dengan perlahan dan berhati-hati, Joko pun membalut lukaku dengan perban yang terbuat dari sapu tangannya. Nah, setidaknya ini bisa mencegah infeksi. Ayo pulang, Di. Aku mengangguk dan berusaha berdiri, namun rasa nyeri yang luar biasa membuatku susah berdiri. Tanpa sadar, tubuhku oleng dan dengan sigap Joko menangkapku. Aku pun gugup dan berusaha untuk bangkit kembali, namun Joko malah mengencangkan pegangannya. Kau tak kuat jalan, Di. Sini, biar aku yang menggendongmu. Tetapi sudah, diem. Kau nurut aja. Wes. Tapi kan ditikung MC ya kalau kasihan. Dengan cepat Joko menggendongku tanpa terasa wajahnya begitu dekat denganku. Jantungku berdegup kencang sekali. Luka pada kakiku memang terasa perih, tapi rasa senang dan gugup karena aku digendong oleh pria yang kucintai buatku berbunga-bunga. Ku kencangkan peganganku pada leher Joko saat ini. Menggendongku, dia tak berkata apa-apa, hanya fokus berjalan dan menjaga keseimbangan sembari menggendongku. Yang ku dengar hanyalah nafasnya yang tengah-sengal. Ya gitulah, ya namanya berat ya guys ya gitu. Saat berusaha jalan sambil menggendongku. Ku tatap wajahnya sangat serius saat berkonsentrasi menggendongku sampai berjalan. Tanpa terasa, air mata mengalir perlahan di pipiku. Rasa sedih dan bahagia bercampur jadi satu. Betapa bahagianya aku kini, digendong oleh pria yang sangat kucintai. Mas Joko, berada dekatnya membuatku sangat aman. Oke. Pakai baju gembel pula gitu lagi. Jadi, dia benar-benar menggendongmu sampai rumah. Sejak saat itu, aku selalu merasa aman bersamanya. Aku merasa bila ia di dekatku, dia selalu siap melindungiku. Aku
Matanya berkaca-kaca dan menerawang seperti berusaha mengingat sesuatu yang sangat menyedihkan. Sudah. Nanti lagi saja kau lanjutkan ceritanya kalau kau ingat sesuatu lagi. Asim mengangguk dengan mata yang masih berkaca-kaca. Butiran air mata turun sedikit dari kedua mata matanya. Nanti aku ceritakan lagi ya, begitu aku mengingat sesuatu. Ya, siap. Cus pulang. Nah, oke guys ya. Jadi, seperti itu ya guys ya ceritanya. Jadi, Asih itu yang dari scan yang kedua kalau nggak salah ya. Kedua, jadi dia tuh kayak ya melihat dari jauh lah. Kalau ini scan yang ini, dia tuh dapat kesempatan lah untuk mendekat sama Joko. Tapi alhamdulillah mereka itu saling-saling suka lah guys. Nggak ada kayak cinta bertepuk sebelah tangan, nggak. Mereka saling suka, cuma belum mengungkapkan perasaan mereka ya. Tapi ya di Joko sih udah. Kalian tahu sendiri lah akhirnya kayak mana. Cuman ini VOV-nya Asih doang. Kalau ceritanya mungkin hampir 11-12 lah ya. Cuma beda-beda sedikit. Oke. Jadi ini bahan-bahan yang kita kumpulkan ya, jarum mulung, boneka ya, jamu herbal itu beli ya, di dekat klinik bisa beli. Teh herbal nih crafting lah. Oke, sampai segini dulu guys ya untuk video ini ya guys ya. Jangan lupa untuk subscribe, klik, and comment ya. Bilang teman-teman kalian bahwa ini channel Citampi yang menghibur dan beda dari channel Citampi yang lainnya. Oke, sampai jumpa ya guys ya di video berikutnya. Bye-bye.